Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Salim, Sarjana Pendidikan Islam, guru SMA 1 Batang, mahasiswa PPG Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan, akan mempersembahkan video PPL yang ketiga. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa buat selesai. Alhamdulillah, kalian diberikan kesehatan semua, termasuk Pak Agus. Semoga kesehatan ini bisa terus-menerus ada pada diri kita untuk bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan kita sehari-hari. Anak-anak sekalian, pada pagi hari ini Pak Agus akan menerangkan tentang tema qadha dan qadar. Sebelumnya nanti Pak Agus akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Oleh karena itu, nanti Pak Agus juga akan memberikan sebuah video yang akan memberikan informasi kepada kita tentang apa itu qadha dan qadar sesuai yang sudah ada, yang sudah disiapkan oleh Pak Agus di belakang. Oleh karena itu, dicermati semuanya, diam, tenang untuk bisa melihat video dengan baik. Terima kasih, selamat menyaksikan. Sebelumnya Pak Agus akan mengabsen. Yang pertama, Adelia April Anjani, Alvina Arifianti, Anissa Naura Hasana, Audia Wardana. Halo sekalian, Pak Agus sudah menyiapkan video pembelajaran tentang qadha dan qadar. Selamat menyaksikan. Nanti kalian meresum apa yang telah disampaikan di belakang layar Pak Agus. Jadi nanti semua akan mengadakan diskusi setelah menyetel video di belakang. Terima kasih, selamat menyaksikan dan jangan lupa dilihat, dicermati dengan baik. Selamat menyaksikan. Ketetapan, ketentuan, ukuran, takaran atau sifat. Qadha secara istilah yakni ketetapan Allah yang tercatat di Lauhul Mahfudz sejak zaman azali. Ketetapan ini sesuai dengan kehendaknya dan berlaku untuk seluruh makhluk atau alam semesta. Adapun qadar atau takdir secara bahasa berarti ketetapan yang telah terjadi atau keputusan yang diwujudkan. Qadar atau takdir secara istilah adalah ketetapan atau keputusan Allah yang memiliki sifat maha kuasa atau qadir atas segala ciptaannya, baik berupa takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Ciptaan Allah ada kalanya terwujud setelah melalui proses alam atau mengikuti hukum sebab akibat, seperti wujudnya anak karena adanya orang tua, dan wujudnya harta benda karena hasil usaha manusia. Ada kalanya ciptaan Allah terwujud seketika tanpa proses, seperti wujudnya Nabi Isa tanpa ada bapaknya. Wujud mukjizat Nabi Isa menghidupkan orang yang telah meninggal dunia karena sudah menjadi perintah Allah. Hubungan antara qadha dan qadar sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Qadha adalah ketetapan yang masih bersifat rencana, dan ketika rencana itu sudah menjadi kenyataan, maka kejadian nyata itu bernama qadar atau takdir. Dalam kehidupan sehari-hari, kita terbiasa menggunakan kata-kata takdir, padahal yang dimaksud adalah qadha dan qadar. Sedangkan takdir itu sendiri terbagi ke dalam dua hal. Pertama, takdir mubrom. Takdir mubrom ialah takdir atau ketetapan Allah yang tidak dapat diubah atau tidak dapat diubah oleh siapapun. Contoh takdir mubrom ialah setiap makhluk pasti akan mengalami mati. Contoh lain misalnya, manusia pasti mempunyai akal,
pikiran, dan perasaan. Yang kedua, takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq ialah takdir yang masih dapat diubah melalui usaha manusia. Setiap hamba diberi peluang atau kesempatan oleh Allah untuk berusaha mengubah keadaan dirinya menjadi lebih baik. Contoh takdir mu'allaq misalkan, Hasan dilahirkan dalam keluarga yang sederhana. Ia ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Akan tetapi, ia menyadari bahwa penghasilan orang tuanya sangatlah terbatas. Sehingga, ia mencari cara agar cita-citanya dapat tercapai. Ia belajar dengan tekun sehingga meraih prestasi tinggi dan mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Di tempatnya ia kuliah, ia masih tetap rajin belajar sehingga ia kembali mendapatkan beasiswa. Bahkan, ia mendapatkan tawaran pekerjaan dan posisi yang cukup tinggi. Saat ini, ia dapat hidup lebih layak daripada orang tuanya karena ia mau mengadakan perubahan, baik untuk dirinya sendiri maupun bagi keluarganya. Kalian barusan sudah melihat video yang mana tadi Pak Agus sudah bilang untuk setelah ini akan ada diskusi. Ada 2 pertanyaan diskusi pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu apa pengertian takdir mudhaf dan disertai dengan contohnya, serta takdir mu'allaq pengertiannya dan disertai dengan contohnya. Setelah itu nanti berdiskusi, selesai hasilnya akan Pak Agus uji satu persatu dari kelompok-kelompok. Nanti kalian ada perwakilan 1 anak untuk maju dari setiap kelompoknya. Setiap kelompok adalah 4 anak. Nantinya maju satu persatu untuk mempresentasikan apa yang didiskusikan pada pagi hari ini. Itu saja dari Pak Agus. Untuk perintahnya, selamat mengerjakan.
sekalian, diskusinya sudah selesai? Pak Agus akan panggil dari kelompok 1. Yang pertama dari Mas Iban. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iban Adil Nugraha, nomor presensi 15, perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi dari guru kami, yaitu tentang takdir mubrom. Takdir mubrom adalah ketentuan atau ketetapan mutlak dari Allah SWT yang pasti berlaku dan manusia tidak diberi peran untuk mewujudkannya. Contoh dari takdir ini yaitu soal kelahiran dan kematian manusia. Tidak ada yang tahu kapan kita akan dilahirkan dan kapan kita akan mati. Mungkin segitu dulu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Iban, perwakilan dari kelompok 1. Yang berikutnya dari perwakilan kelompok 2 kepada Mbak Anung dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya presensi 32 perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami mengenai takdir mu'alaf. Takdir mu'alaf adalah ketentuan Allah yang dapat berubah sesuai dengan usaha dan ikhtiar yang diusahakan oleh orang tersebut. Contohnya adalah kesehatan, kemakmuran, dan kecerdasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anak-anakku sekalian yang sudah mendiskusikan tentang takdir, pengertian takdir, mu'alaf, dan mubrom. Inti dari semua kesimpulannya dari Pak Agus adalah bahwa takdir mubrom, tadi ada takdir mu'alaf. Sekarang kita di dunia ini adalah ada sebuah proses, ada takdir yang bisa dirubah, yaitu takdir mu'alaf, yang mana kita harus bersama-sama mewujudkan keinginan kita, yaitu untuk lebih baik, lebih bagus di masa kini dan masa datang dengan ada 2 cara. Ada mengatakan takdir itu bisa dirubah dengan 2 cara, yaitu dengan doa dan usaha. Maka banyak berdoa dan berusaha untuk menjadi apa? Kita menjadi seseorang yang mampu menggapai cita-cita kita untuk lebih baik dalam segala hal, dalam masalah pendidikan, dalam masalah keluarga, dan lain sebagainya. Maka dari itu Pak Agus minta pada kalian bahwa ada sesuatu yang masih bisa dirubah, yaitu tadi takdir mu'alaf. Mari kita rubah sesuai dengan keinginan kita. Salah satu merubahnya dengan pendidikan. Jadi ada mengatakan pendidikan adalah sarana cepat merubah nasib. Orang yang melarat menjadi kaya, yang bodoh menjadi pintar, semuanya bisa dirubah. Salah satunya dengan pendidikan. Mari semangat untuk mencari ilmu, untuk merubah nasib kita, yang jelek menjadi bagus, yang bagus tambah bagus. Itu saja dari Pak Gus, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.